this perfect love. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Hakim-Hakim 7 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Dengan ke-300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerang orang Midian. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi masing-masing ke tempat kediamannya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, pencapaian yang besar memang membutuhkan iman yang amat besar pula. Namun sesuatu yang besar bukan dihasilkan oleh kekuatan kita yang besar, melainkan oleh penundukan diri kita kepada kuasa Allah yang besar. Hal itulah yang terjadi setelah bernegosiasi dengan Tuhan. Akhirnya Gideon memiliki iman dan keberanian yang besar untuk melangkah berperang melawan bangsa Midian yang akan datang menyerang. Bersama dengan Tuhan, Gideon yang bersembunyi karena takut berubah menjadi seorang figur yang disegani dan didengarkan serta diikuti oleh banyak orang. Gideon berhasil menggerakkan begitu banyak rakyatnya untuk maju berperang bersamanya. Akan tetapi, bukan itu yang dikehendaki Tuhan. Karena bukan dengan banyaknya orang Tuhan mau memberikan kemenangan. Itu sebabnya Tuhan perlu menyeleksi orang-orang yang bersedia untuk benar-benar maju berperang bersama Gideon. Setelah tahap penyeleksian, ternyata jumlah menjadi semakin sedikit, sehingga sangat tidak berimbang dengan lawan yang begitu besar yang akan mereka hadapi. Mereka yang tadinya memiliki kepercayaan yang cukup untuk berangkat berperang karena melihat jumlah yang sangat banyak, malah membuat mereka menjadi bingung. Karena sebagian besar dari mereka malah diperintahkan Tuhan untuk pulang. Karena sebagian besar dari mereka tidak memiliki latar belakang prajurit yang biasa berperang. Mereka hanyalah rakyat biasa yang tadinya terjajah dan ketakutan. Di dalam peperangan Gideon ini, kita dapat mempelajari banyak hal. Akan tetapi, ada satu hal yang paling penting, yaitu seandainya saja kita tahu bahwa dalam peperangan kita, bukan kita lagi yang berperang, tetapi Tuhan yang maju berperang bagi kita, maka seharusnya kita percaya saja pada kemenangan yang adalah milik kita. Kita tidak perlu lagi menggunakan kekuatan dan strategi kita, melainkan kita harus berani mempercayakan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan dalam segala kemustahilan. Jika Tuhan mengatakan agar kita diam saja dan Dia yang berperang bagi kita, seperti yang terjadi di dalam Keluaran 14 ayat 4, di mana Tuhan sedang mengeraskan hati Firaun untuk menetapkan kehendaknya. Dikatakan, Aku akan mengeraskan hati Firaun sehingga ia mengejar mereka, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya aku akan menyatakan kemuliaan, sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu mereka berbuat demikian. Jadi
Jika Tuhan mengatakan agar kita diam saja dan Dia yang akan berperang bagi kita, maka Tuhan sedang menegaskan agar kita percaya kepadanya dan berani mengandalkan Tuhan dalam segala perkara. Saudara-saudaraku yang terkasih, di dalam peperangan yang kita hadapi, kadang tanpa kita sadari, kerap kali kita merasa sendirian dan tidak ada yang memberikan dukungan kepada kita. Namun Ia tetaplah Allah yang berpegang pada janjinya. Ia menyertai kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Dan Tuhan ingin agar kita tidak lagi bergantung kepada siapapun dan kepada apapun. Bukan bakat, bukan kepandaian, bukan jaringan, dan bukan kemampuan yang kita miliki. Sehingga akhirnya ketika kita berhasil, maka itu akan membuat kita tersungkur dan menyatakan kebesarannya, dan bukan berbangga karena kemampuan kita. Dan apa yang kita pelajari dari kisah Gideon adalah bahwa Tuhan tidak hanya menghendaki kita menjadi sombong dengan berpikir kekuatan kitalah yang memampukan kita meraih kemenangan. Jadi, bersyukurlah kalau saat ini kita merasa kecil dan tidak mampu menghadapi semua persoalan. Karena kita memiliki Tuhan yang sanggup dan mau memberikan kemenangan yang besar bagi kita. Tuhan Yesus memberkati.